Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Sungguh kekuatan tombak yang kuat. Kamu benar-benar menyatu dengan tombak. Sebuah sinar pedang melonjak keluar dari badai petir dan menebas tombak dengan ledakan keras. Kemudian, sosok Yunxiao muncul, wajahnya dingin. Dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya dengan satu tangan dan mengangkat palunya tinggi-tinggi dengan tangan lainnya. Thunderbolt yang hancur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan mengembun menjadi naga azure yang berkeliaran. Kesengsaraan surgawi, naga petir 9 surga, musnahkan dunia. Dengan teriakan ringan, dia menghancurkan palu dengan kejam. Ledakan, guntur bergemuruh, dan langit berubah warna. Kesengsaraan surgawi berubah menjadi naga, menghancurkan dunia dan kelahiran kembali. Energi primordial Yunxiao langsung terkuras, dan wajahnya menjadi pucat. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan gerakan ini hari ini, dan sepertinya sulit baginya untuk bertahan. Luo Qingyun terkejut, tetapi matanya berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Haha, kuat. Ini adalah pertempuran yang saya nantikan. Tombak panjang yang perkasa itu bergetar, menciptakan kesibukan bayangan tombak, itu berubah menjadi gambar ilusi binatang buas dengan tatapan ganas di matanya. Binatang sunyi kuno, melahapnya. Luo Qingyun berteriak dan langsung memukul dengan tombaknya, binatang buas pantom yang sunyi langsung meraung dan bergegas. Bum bum bum, cakar naga petir berubah menjadi ungu saat bertarung dengan binatang yang sunyi, menciptakan gelombang riak dan menyebabkan ruang menjadi kabur. Yunxiao tercengang, di matanya, Luo Qingyun berdiri dengan tombaknya, seolah-olah dia telah mencapai keadaan anata, dia menyatu dengan tombak, satu dengan langit dan bumi, dan satu dengan alam. Tombak bulan dewa yang sunyi itu seperti pedang esnya, keduanya diperoleh dari istana ilahi Gunung Meru, mereka berdua adalah senjata kuno maha, jadi sangat sulit untuk memperbaikinya sepenuhnya. Bahkan dengan pemahaman saya tentang seni bela diri dan teknik, saya tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan embun beku pada pedang dingin, bagaimana dia melakukannya. Ledakan, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, momentum tombak Luo Qingyun naik, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk ke depan, fenomena aneh pertarungan naga dan binatang langsung rusak, cahaya tombak tajam muncul dan menekan ruang. Tubuh Yunxiao menyala dengan cahaya keemasan, memperlihatkan tubuh emasnya yang tak terpadamkan, seperti makhluk surgawi. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi dengan kedua tangan dan menebas tanpa gerakan mewah. Ledakan, dua senjata tingkat dalam bentrok hebat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di bawah benturan itu, Yunxiao terlempar ke belakang ratusan kaki, dan tangannya mati rasa. Luo Qingyun juga didorong mundur beberapa kaki pada saat yang sama, tetapi dampak kekuatannya jelas lebih sedikit. Mata Yunxiao dipenuhi dengan kengerian saat dia berkata, tubuh fisikmu ada di kas saya. Luo Qingyun tampaknya cukup terkejut juga, dia berkata dengan heran, kamu benar-benar dapat menerima salah satu seranganku secara langsung, Li Yunxiao, kamu juga punya kesempatan besar. Kamu memang memiliki kekuatan untuk melawanku, kata Yunxiao dengan wajah dingin, tapi sekarang bukan waktunya. Sudut mulutnya melengkung saat dia berubah menjadi sambaran petir dan hendak melarikan diri. Pada saat ini, semua orang ditahan, jadi ini adalah waktu terbaik baginya untuk pergi sendirian, hanya orang bodoh yang akan tinggal di sini dan bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti. Jangan pergi. Luo Qingyun terkejut, dia meraung dan menusukkan tombaknya. Desir, bayangan tombak menembus kehampaan, dan Yunxiao telah lama menghilang dari tempatnya berada. Tetap di sini, mengaung. Luo Qingyun tiba-tiba meraung keras, dan tubuhnya langsung berubah menjadi naga, kekuatan naga yang tak ada habisnya tiba-tiba bergegas ke langit dan bumi, dan seluruh langit berubah warna, langit dan bumi terbalik. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah mereka gemetar di bawah raungan ini. Seluruh ruang, dengan Luo Qingyun sebagai pusatnya, terus bergulir ke segala arah, seperti ombak besar di danau. Tidak jauh dari situ, Yunxiao jatuh dari ruang gemetar dengan ekspresi ngeri di wajahnya, raungan naga sejati. Kekuatan raungan ini sebenarnya mengandung kekuatan naga yang paling murni. Dia bukan satu-satunya, semua orang di dunia juga terpengaruh,
mereka terganggu dan melihat ke atas dengan heran. Anak ini, mata Yao Jinliang bersinar, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Murid Penatua Hong menyusut dan dia sangat gembira, dia berteriak, tangan neraka bayangan darah. Puluhan ribu tangan berdarah muncul dan jatuh di tubuh Yao Jinliang. Huang tua juga bergerak dalam sekejap, bilah cahaya di tangannya melesat keluar dengan suara, "Ci," dan dia dengan cepat menebas. Jika Tuhan ini tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurutmu Tuhan ini adalah kucing yang sakit? Mata Yao Jinliang menjadi dingin, tangan kanannya menggambar lingkaran di depannya, dan simbol emas besar muncul di telapak tangannya, itu terus berputar. Ledakan, kekuatan besar melonjak keluar dari segel emas di tangannya dan langsung menekan ribuan bayangan telapak tangan berwarna darah. Dia mencibir dan tiba-tiba memukul tangan kanannya, berteriak, "Kalian semua, pergi ke neraka." Teknik pertempuran suci. Cahaya keemasan mekar dan langit merah darah ditelan, jimat emas besar itu berubah menjadi karakter, Dou, dan langsung menekan kedua tetua itu. Tidak baik, ayo pergi. Lampu merah dan kuning berkedip di udara dan melesat ke arah yang berbeda, bahkan Lan, yang bertarung sampai mati dengan Cloud Beast yang mengubur tidak jauh, dikirim terbang. Ledakan, segel karakter, bertarung, mengguncang tanah, dan bumi langsung hancur, urat bumi dihancurkan menjadi bubuk. Semua orang terpengaruh oleh gelombang kejut dan melarikan diri dengan ngeri. Tinggi di langit, angin dan awan bertiup. Sosok Ning Kewei juga tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak peduli dengan kerusakan yang disebabkan oleh teknik Battle Sein. Sebaliknya, dia menatap Luo Qingyun dengan kaget dan berkata, "Raungan naga yang sebenarnya. Wei Qing, apakah eksperimenmu berhasil?" Lampu hijau di depannya tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia dan berkata, "Hehe, bagaimana menurutmu?" Ning Kewei menatap Luo Qingyun dan berkata, "Memang, kekuatan naga itu sangat besar, dan memiliki aura naga sejati, tapi itu jelas bukan naga sejati. Jika kamu adalah naga sejati, apakah kamu masih bisa berjuang?" Wei Qing mencibir, "Naga sejati kuno lahir dari langit dan bumi, bahkan naga yang paling kuat pun tidak dapat mencapai level itu, tetapi bukan tidak mungkin untuk kembali ke alam roh sejati." Roh sejati, Ning Kewei terkejut. "Aku harus mengkhawatirkan nasibku sendiri dulu." Wajah Wei Qing dingin dan penuh sarkasme, dia menyatukan tangannya dan 5 budak kun besar muncul di depannya, fitur wajah mereka tidak dapat dibedakan dan wajah mereka serius, mereka mengepung Ning Kewei. Kunlu memegang senjata tingkat yang dalam di tangannya, ada pedang, dan tombak saat dia menebas. Inkarnasi tubuh luar memang ajaib, tapi bukankah Kunlu bintang 9 puncak ini merasa tidak terlalu berharga? Petik 2. Jari-jari Ning Kewei bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menggambar jimat di udara, dengan teriakan ringan, dia menamparnya. Jimat itu berputar, dan semua jenis cahaya keemasan muncul dan menembak ke segala arah. Ledakan, tubuh kelima Kunlu menjadi lamban di bawah pengaruh cahaya keemasan, setelah dipaksa mundur beberapa langkah, mereka sekali lagi mengedarkan kekuatan asal mereka dan menebas. Ledakan, 5 sinar cahaya jatuh, dan ruang bergetar, sosok Ning Kewei telah lama menghilang. Bermain petak umpet denganku. Karena kamu tahu kamu tidak bisa menang, mengapa kamu tidak menyerah dan mati saja? Wei Qing mencibir, dia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan muncul di tangannya, itu berubah menjadi gulungan dan tiba-tiba terbentang. Sungai dan gunung seperti lukisan, berapa banyak pahlawan yang ada pada satu waktu. Seketika, cahaya keemasan melintas dan menerangi langit. Di dalam cahaya keemasan, ada gunung dan sungai, ribuan mil tanah ilahi, yang satu indah, yang lain megah dan megah. Fenomena aneh itu seperti air terjun pelangi, menembus ruang dan waktu dan bergulir menuju Ning Kewei. Ning Kewei merasakan ruang di sekitarnya membeku, matanya menyipit dan tangannya dengan cepat membentuk segel, rambut dan janggutnya berkibar dan jubahnya mengembang. Aliran cahaya terbang keluar dari segel tangannya dan berubah menjadi kapak belati perunggu di udara, cahaya dan bayangan berputar-putar di permukaan kapak belati dan rune melonjak. 4 karakter kuno terukir di tubuh kapak belati, menari cahaya mengalir. Ekspresi Wei Qing berubah drastis, dia menggenggam tangannya dan kelima Kunlu langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang, memasuki tubuhnya, dia berteriak dan menamparkan dengan kedua telapak tangan.
Segel darah besar terbang ke gulungan emas, dan segera menyembur dengan warna merah cerah, matahari terbenam tergantung di barat, angin utara menggigit dingin, dan sebuah jembatan kecil mengalir dengan air. Sungai dan pegunungan seperti lukisan, matahari terbenam seperti darah, dan sekarang aku akan mulai dari awal. Seluruh langit berwarna merah darah, dan awannya tinggi, matahari terbenam di barat, dan vitalitas tak berujung langsung menghilang. Kerutan Ningkwei muncul kembali dan semakin dalam saat dia diselimuti oleh lampu merah. Cahaya menari. Dengan ketukan ringan segel tangannya, kapak belati di depannya mulai berputar, di bawah rune yang tak terhitung jumlahnya, cahaya keemasan bersirkulasi dan waktu berlalu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa air sungai kuning berasal dari langit dan mengalir ke laut, tidak pernah kembali? Jika Anda tidak melihatnya, cermin terang di aula tinggi akan memutih, dan pagi akan seperti rambut hitam, dan malam akan seperti salju. Suara mendengung datang dari kapak belati, dan getaran itu mengguncang 9 surga, itu seperti lagu sedih yang bergema dari zaman kuno dan bergegas melewati pegunungan dan sungai. Ningkwei meraih kapak belati dengan tangan kanannya dan membentuk segel tangan dengan tangan kirinya di depannya, membentuk 3 bayangan. Bayangan di sebelah kiri membentuk segel tangan, dan tombak berubah menjadi ribuan pedang yang berevolusi menjadi dao yang besar, niat bela diri yang berbeda bertabrakan satu sama lain. Ambil ini, 10.000 Tuhan ini mengalir tanpa penyesalan. Sosok di tengah mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan lingkaran pola kuno mengalir di sekitar tubuhnya, seperti bintang-bintang di langit. Ambil ini, rambut cermin putih yang cerah. Bayangan di sebelah kiri dikelilingi oleh embun beku dan bunga putih, salju itu seperti Catkins Willow yang tertiup angin. Ambil ini, rambut hitam tuan ini berubah menjadi salju. Kekuatan ketiga senjata itu tiba-tiba naik. Seolah-olah itu menghancurkan bumi dan menghancurkan langit, awan terbelah dan bulan menjadi cerah, dan mereka menebas ke arah lanskap yang indah dan matahari terbenam berwarna merah darah. Bum bum bum. Kedua kekuatan menakutkan itu bentrok, dan langit menjadi gelap gulita saat badai energi tak berujung menyapu ke segala arah. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dunia hancur, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan. Adikmu, ini dia lagi. Kekuatan menakutkan semacam inilah yang menelan segala sesuatu di dunia. Yun Xiao mengutuk, tetapi dia langsung dilahap oleh gempa susulan dan menghilang tanpa jejak. Hasil pertempuran antara Yu Shengfeng dan Teng Guang belum ditentukan, dan tempat ini sekali lagi diselimuti kegelapan, seolah-olah dunia belum terpecah. Dalam kegelapan, cahaya keemasan tiba-tiba melintas, itu adalah cahaya yang mengalir yang terbang dan menusuk ke depan. Ledakan, suara hancur tak berujung terdengar, ujung tajam kapak belati beriak seolah-olah telah menembus jurang yang tak berujung. Desir, sentuhan darah mewarnai langit malam menjadi merah, dan sosok Wei Qing perlahan muncul, wajahnya pucat. Kapak belati menusuk bahunya, dan tubuh kapak belati terus berdengung dan bergetar, saat aura kuno menyebar. Darah perlahan mewarnai jubah hijaunya menjadi merah, yang menjadi mencolok di malam yang tak berujung. Bibir Wei Qing putih saat dia menatap kegelapan di depannya dan berkata, Yi Qi mengubah Sun King, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 7 master sekte sebelumnya, kekuatanmu telah meningkat alih-alih mundur. Di malam yang gelap, wajah Tuan Ningkwei perlahan muncul, napasnya yang berat bisa dirasakan, urat biru di tangan yang memegang tombak seperti akar pohon, menunjukkan perubahan hidup dan ketenangan. Hehe, Wei Qing kalah, tidak mungkin. Malam perlahan bubar, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Yao Jinliang mengerutkan alisnya, menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan menangkupkan dagunya dengan tinju kanannya, tenggelam dalam pikirannya. Ayah, Zhen, Ning Qiyun memandangi sosok tua di langit dan memanggil dengan lembut. 3 kemurnian. Yun Xiao juga terkejut, sungguh kemampuan ilahi yang luar biasa. Apakah Wei Qing kalah? Semua orang berhenti berkelahi dan menatap langit dengan kaget. Jika Wei Qing terbunuh, maka pertempuran akan berakhir, dan tidak ada gunanya terus bertarung. Mata Ningkwei menyipit dan dia berkata dengan dingin, Wei Qing, statusmu sebagai pemain catur berakhir di sini, permainan Go Surgawi ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Cahaya keemasan melintas di atas cahaya yang mengalir, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menusuk ke depan. Dentang, dentang, suara benturan logam yang tajam terdengar,
dan kapak belati tidak bisa lagi menembus lebih jauh. Apa? Semua orang gemetar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Murid Ning Kewei berkontraksi, dan hatinya tenggelam. Riak emas muncul di luka di mana kapak belati Wei Qing telah ditusuk dan dibentangkan. Di bawah kulit dan daging, samar-samar orang bisa melihat spanduk tulang emas dengan rune kecil terukir di atasnya. Wajah Ning Kewei langsung berubah jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, tulang emas Daluo. Sudut mulut Wei Qing sedikit terangkat, dan udara dingin melonjak di matanya, sekarang kamu tahu perbedaan antara kamu dan aku, kan? Kaulah yang kehilangan kualifikasi sebagai pemain Go. Ning Kewei yang dulunya sangat kuat, dunia ini bukan lagi untuk kalian orang tua untuk bermain. Tangan kanannya tiba-tiba meraih kapak belati, sementara cahaya keemasan berlama-lama di 5 jari tangan kirinya, suara angin dan guntur meraung saat dia berteriak, mati di pantai dengan damai. Dia membantingnya, dengan keras. Wajah Ning Kewei menjadi dingin, dan dia mengedarkan ki-nya di telapak tangannya, angin dan awan berubah warna, dan dia menamparkan kekuatan telapak tangan, dia berkata dengan dingin, tidak pasti siapa yang akan mati. Ledakan, 2 kekuatan telapak tangan melonjak keluar, menyapu kedua tubuh, dan berputar di langit. Ah! Ning Kewei tiba-tiba berteriak saat rasa sakit yang tajam datang dari tangan kirinya. Telapak tangan Wei Qing telah berubah menjadi cakar naga emas, menghancurkan tangan kirinya berkeping-keping. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ini adalah seni rahasia Kyumuji, yang dapat mentransplantasikan tubuh roh sejati yang kuat ke dalam tubuhnya. Ekspresi Wei Qing adalah Savage, formasi seukuran kuku muncul di cakar naga emasnya, dan raungan naga bisa terdengar samar-samar. Cakar naga emas tiba-tiba terbuka, dan raungan naga bergema, bayangan hijau melintas, dan itu menamparkan lagi. Dalam saat putus asa, Ning Kewei hanya bisa membuang kapak belatinya, membentuk segel dengan tangan kanannya, dan meluncurkan segel emas. Ledakan, mereka berdua melakukan yang terbaik, dan angin serta awan melonjak ke segala arah. Tubuh Ning Kewei jelas lebih lemah, dan dia mulai gemetar di bawah pengaruh akibatnya. Ayah! Ning Qiyun berteriak dan bergegas ke langit. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di depannya, dan telapak tangan besar menghantam ke bawah, Bai Gutang mencibir, dengan aku di sini, bagaimana kamu bisa begitu lancang? Di sutra merah, sosok cantik itu langsung diledakkan, debu beterbangan di udara. Kamu seharusnya mati beberapa dekade yang lalu ketika Aegirin memasuki tubuhmu, kata Wei Qing dingin, mengapa hidup kesakitan sampai sekarang? Wajah Ning Kewei menjadi pucat dan dia menggertakkan giginya, karena aku belum menyelesaikan apa yang ingin kulakukan, aku tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Waktu hanya meninggalkan kebencian, tidak pernah manusia. Menyesalinya di akhirat. Mata Wei Qing menjadi dingin, dia meraih kapak belatinya dan memutarnya, menusuknya ke arah Ning Kewei. Desir, cahaya yang mengalir menembus tubuh dan dada Ning Kewei. Ayah! Jeritan sedih Ning Qiyun terdengar, dia bergegas mendekat dan belati pendek di tangannya berubah menjadi ribuan bayangan cahaya yang menebas Bai Gutang dengan sekuat tenaga. Keringat dingin keluar di dahi Bai Gutang, dia sedikit lebih lemah sejak awal, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung dan menghindarinya. Ning Qiyun tiba-tiba membentangkan sutra merahnya dan terbang ke langit. Jangan datang, Ning Kewei tiba-tiba meraung, dan kekuatan besar meledak keluar dari tubuhnya, matanya menjadi dingin dan penuh kekuatan tak terbatas. Wei Qing terkejut dan berkata, kamu, Pa, Ning Kewei meraih cahaya yang mengalir dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku mati, tuan tua ini akan membawamu bersamaku, dengan begitu, aku bisa mengurangi kebencian dan melepaskan banyak hal. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 3 bayangan, semuanya dengan ekspresi yang ditentukan, dalam sekejap, mereka mengepung Wei Qing, masing-masing dengan cepat membentuk segel dan membentuk formasi. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan mewarnai seluruh langit menjadi emas, ruang di mana mereka berdua berada terus-menerus kabur dan hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Wei Qing terkejut, di bawah gelombang kekuatan besar, bahkan dia ditekan, dia meraung, Ning Kewei, kamu harus mati. Ning Kewei tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wei Qing, bukankah kamu pantas mati juga? Kedua orang terkutuk ini kebetulan memiliki teman di jalan reinkarnasi. Ayah, jangan! Ning Qiyun berteriak. Qiyun, 3 tetua,
kota bulan merah akan ada di tanganmu mulai sekarang. Ning Kewei berkata dengan tegas. Meskipun ketiga lelaki tua itu juga sedih, mereka tidak merasa terlalu sedih, mereka semua menghela nafas. Kamu ingin aku menemanimu, bermimpi. Wei Qing meraung dan membentuk segel tangan, sisik naga emas muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Mata Ning Kewei berkedip dan dia melafalkan, satu ki menjadi tiga yang murni kembali ke asal, semuanya diatur oleh surga, dan orang-orang di dunia. Bum bum bum, seluruh dunia gemetar saat kekuatan menakutkan melonjak di seluruh dunia, ruang angkasa begitu bengkok sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Ning Kewei dan Wei Qing tampaknya telah menghilang dari dunia, hanya menyisakan gelombang kekuatan besar yang memenuhi alam semesta yang luas. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, dan cahaya keemasan melesat ke langit. Ekspresi Yao Jinliang dingin, dia mengepalkan tinjunya, dan seluruh langit yang bergejolak langsung berputar. Pusat badai terus-menerus terkoyak. Yao Jinliang, apa yang kamu lakukan? Penatua Hong meraung marah, tiga berkas cahaya melesat ke langit dan langsung berubah menjadi ikan Qi yang berputar-putar di langit, menenangkan langit yang bergetar. Pada saat yang sama, tiga sosok mendarat dan menyerang Yao Jinliang. Yao Jinliang mengerutkan kening, aura Ning Kewei dan Wei Qing telah hilang dalam turbulensi spasial yang menakutkan, dan dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia ingin merobek langit dan memeriksa apakah keduanya masih hidup atau mati, tetapi dia tidak menyangka akan terjerat oleh ketiga lelaki tua itu. Dia segera berkata dengan marah, "Orang tua, aku akan mengirimmu ke barat dulu." Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi iblis, dan sejumlah besar kekuatan menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dan menggunakan teknik pertempuran Sein. Kekuatan besar melonjak di langit dan berubah menjadi pusaran. Cahaya surgawi melintas dari dalam pusaran saat Cloud Beast yang mengubur muncul, ia menundukkan kepalanya dan masuk ke hibernasi, matanya dipenuhi dengan cahaya ganas saat baju besi binatang di tubuhnya beredar. Seorang manusia dan seekor binatang, satu tinggi dan satu pendek, tampaknya mengikuti semacam hukum, ki iblis yang menakutkan perlahan bergabung menjadi satu. Wajah Yun Xiao berkedip, dia tahu bahwa itu adalah serangan bersama Yao Jinliang dan binatang pengubur awan, manusia dan binatang itu selalu tidak dapat dipisahkan, dan pikiran mereka telah lama terhubung. Kamu kabut tua, ikuti tuanku. Kemarahan iblis lilin. Yao Jinliang meraung dan mendorong kedua telapak tangannya, Cloud Beast yang mengubur meraung pada saat yang sama, kedua kekuatan itu terjalin dan langsung menyatu menjadi satu serangan yang meledak ke segala arah. Ledakan, serangan simultan dari tiga tetua kota bulan merah langsung tersapu oleh kekuatan ini, menyapu langit. Mereka bertiga memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali 1000 kaki, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aku akan membunuh kalian bertiga nanti. Wajah Yao Jinliang penuh amarah, dan ki iblis di tubuhnya melonjak ke langit, dia seperti dewa kematian, dan tidak ada yang berani menghalangi ujung tajamnya. Dia mengepalkan jarinya lagi, dan kekuatan pusaran air di kejauhan ditarik terpisah dan mulai hancur. Yao Jinliang, mati. Ning Keyun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia dengan gila-gilaan bergegas, meraih belati, dan langsung menebang. Murid Yao Jinliang berkontraksi, dan dia berkata dengan dingin, tersesat. Mengaung. Cloud Beast yang mengubur mengeluarkan raungan keras, kekuatan gelombang suara menyebar, menyebabkan tubuh Ning Keyun menjadi lamban. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, binatang pengubur awan itu menerkam ke depan. Saat binatang itu menerkam ke depan, bayangan binatang purba muncul di belakang binatang itu, seolah-olah telah menyatu dengannya. Ning Keyun terkejut, dan baru kemudian dia sadar, sutra merah berputar menjadi lingkaran yang tak terhitung jumlahnya dan melilit dirinya. Cloud Beast yang mengubur diikat erat dan diikat berkali-kali, seperti pangsit besar. Ledakan, energi iblis yang menakutkan meledak dari pangsit besar, menyebarkan sutra merah di udara, Cloud Beast yang mengubur meraung dan menerkam. Ning Keyun tidak punya pilihan selain mundur 1000 kaki jauhnya. Yao Jinliang melihat distorsi spasial yang aneh di depannya dan berteriak, istirahat. Dia mengayunkan lengannya, dan tebasan terbang keluar. Ledakan, langit langsung terbelah menjadi dua, dan ruang-ruang aneh yang tak terhitung jumlahnya memantul satu per satu. Dua sosok ditembakkan. Ayah!
Ning Keyun berteriak kaget dan bergegas maju untuk memeluk Ning Kewei, namun, hatinya bergetar dan tenggelam ke dasar. Ekspresi Ning Kewei tenang, tetapi tubuhnya sangat dingin, dia sudah kehilangan nyawanya. Ayah! Ayah! Teriakan sedih terdengar, bergema di langit dan bumi. Hati Yun Xiao juga bergetar, dan matanya bersinar dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terbatas saat dia mengepalkan tinjunya. Luo Qingyun sepertinya telah merasakan emosinya, dia menoleh sedikit, matanya setenang air. Tuan Wei Qing, Anda masih hidup, selamat. Wajah Yao Jinliang penuh geli saat dia melihat sosok hijau itu terbang ke kapal perang. Wei Qing benar-benar berlumuran darah saat ini, semua sisik naga emas di tubuhnya telah jatuh, dan wajahnya pucat, hanya berdiri di kapal perang, dia sepertinya berada di ambang kehancuran, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Yao Jinliang, cepat bunuh semua orang ini. Wajah Wei Qing pucat saat dia tersandung kembali ke tahtanya, jubah hijaunya diwarnai merah dengan darah. Mata Yao Jinliang berkedip dan dia terkekeh, membunuh antek-antek ini semudah mengangkat jari, tapi Wei Qing, kamulah yang terluka parah. Seluruh tubuh Wei Qing berdarah, potongan-potongan besar sisik naganya hancur, dan banyak pecahan tertanam ke dalam dagingnya, dia terluka parah. Jangan khawatirkan aku. Napas Wei Qing sangat berat, cahaya gelap melintas di cincin giok hitam besar di tangannya, dan beberapa botol giok suet muncul, dia menuangkan berbagai pil berwarna dan menelan beberapa. Secara khusus, ada pil seukuran telur merpati yang penuh dengan pola aneh, begitu muncul, itu terus bergetar di tangan Wei Qing seolah-olah akan menembus udara. Wei Qing mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya, dia membuka mulutnya dan melemparkannya ke dalam, menelannya. Cahaya di mata Yao Jinliang menghilang saat dia berkata, saya tidak menyangka bahwa tuanku akan memiliki item suci legendaris seperti pil naga ganda 3 tanda, sepertinya luka-luka saya akan segera sembuh, saya sudah terlalu banyak berpikir. Wajah Wei Qing mendapatkan kembali warna dan berkata, bunuh semua orang kecuali Li Yun Xiao. Dia memerintahkan, Yao Jinliang menjawab dengan lembut, dengan lambaian lengan panjangnya, dia berbalik dan berjalan menuju ketiga lelaki tua itu. Semua orang menjadi gugup, beberapa terkejut dan beberapa senang, mereka lebih baik mati daripada dikalahkan, situasi telah berubah menjadi lebih buruk, pihak tempat suci telah memenangkan lebih dari setengah pertempuran. Pertempuran krusial berikutnya adalah pertempuran antara tiga tetua dan Yao Jinliang, namun, dari pertempuran sebelumnya, ketiga tetua tampaknya benar-benar dirugikan. Wuwu, ayah, wuwu. Ning Keyun masih menangis sedih, dia memegang mayat Ning Kewei dan duduk di tanah kesakitan. Keyun, ambil tubuh tuan kota tua dan pergi dengan cepat, wajah Penatua Hong menjadi gelap, dia sepertinya sudah membuat rencana yang buruk. Setelah menangis sebentar, suara Ning Keyun berangsur-angsur menjadi lebih rendah, niat membunuh perlahan muncul di tubuhnya, dia berkata dengan dingin, aku tidak akan kemana-mana, aku akan membunuh Wei Qing. Dia meletakkan tubuh Ning Kewei dan bergegas ke langit dengan sekejap, kekuatan liar muncul dan dia meraung saat dia bergegas menuju kapal perang. Kembalikan nyawa ayahku. Murid Wei Qing menyusut dan menjadi dingin, tetapi dia tidak panik. Sesosok berkedip di haluan kapal perang, dan Bai Gutang muncul, dia berdiri dengan pedang di tangannya, dan aura pedangnya terus tumbuh. Gadis kecil, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu, tapi ini adalah kompetisi seni bela diri, dan seseorang harus mati, ketika ayahmu pergi, dia masih sangat tragis. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Ning Keyun benar-benar gila, wajahnya dipenuhi air mata dan niat membunuh, dia menebas belatinya ke Bai Gutang. Ledakan, Bai Gutang mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan itu, menembakkan niat pedang yang tak ada habisnya, dia mundur selangkah dan menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak sekuat Ning Keyun, tidak ada cara untuk mundur, Wei Qing tepat di belakangnya, jika dia menghindar, Wei Qing akan dalam bahaya. Mati, mati, Ning Keyun menebas dengan gila-gilaan, dan langit dipenuhi dengan bayangan pedang, Bai Gutang bingung, dan tubuhnya terus-menerus terluka. Tiba-tiba, lampu hijau melintas di kejauhan, dan Yun Xiao menghilang dari tempatnya berada. Tidak baik, Luo Qingyun terkejut ketika dia melihat lampu hijau tiba-tiba muncul di kapal perang, yang berubah menjadi Yun Xiao. Berhenti, dia berteriak marah. Tombak bulan dewa yang sunyi menembus udara, dan dengan ledakan tombak itu menghantam 1000 mil di udara.
Wajah Yun Xiao dingin, dan dia sepertinya menutup mata terhadap tombak. Dia mengangkat tangannya, dan surga tusita 4 warna perlahan terbang keluar. Ledakan. Tombak Luo Qingyun langsung menembus lubang besar di tubuhnya. Dia berubah menjadi tubuh petir hijau, meraih Dou Suaitian dengan wajah muram, dan menghancurkannya. Ledakan. Begitu puncak gunung bergerak, langit bergetar, seluruh ruang dikompresi, dan cahaya 4 warna berputar dengan cepat. Momentum bumi sangat luas, dan kebajikan membawa segalanya. Seluruh kapal perang gemetar di bawah tekanan yang sangat besar. Ekspresi Wei Qing berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat puncak gunung 4 warna dengan tidak percaya seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Wajah Yun Xiao dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Wei Qing ketika dia berada di titik terlemahnya. Begitu dia melewatkannya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Apakah kamu meremehkanku? Suara marah Luo Qingyun terdengar. Dalam sekejap, dia mendarat di samping Wei Qing. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi iblis, dan dia meraung saat dia melemparkan pukulan. Meridian besar naga sejati. Ledakan. Tinju naga menabrak gunung, dan Luo Qingyun berteriak kesakitan. Lengannya cacat, dan suara tulang retak bisa terdengar. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dengan kehendak kebajikan dan toleransi. Namun, Dou Suaitian juga menyimpang dari posisinya dan mendarat di kapal perang dengan keras, menciptakan lubang besar dan ditembus. Kekuatan menakutkan dari elemen bumi melonjak keluar, dan Wei Qing dikirim terbang bersama kursinya, memuntahkan seteguk darah di udara. Bahkan pertempuran Ning Qiyun dan Bai Gutang dipengaruhi oleh dampak energi unsur bumi. Keduanya terpisah dan berdiri terpisah 10 kaki. Jejak kemarahan berkedip di mata Yun Xiao. Dalam sekejap, dia muncul di bawah dan menangkap Dou Suaitian. Semua orang sangat terkejut di hati mereka. Berat benda itu barusan jelas bagi semua orang, dan mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa mengangkatnya. Wei Qing, apakah kamu mencoba membunuhku? Mati saja kau. Jie. Tiba-tiba, tawa aneh dan mengerikan terdengar. Kilatan cahaya sabar muncul di langit dan tiba-tiba menebas. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dari udara tipis. Itu adalah Qiu Muji, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Luo Qingyun tenggelam dan dia berteriak. Dia membuat segel tangan dan menyapu tombaknya ke udara. Ruang di depan Wei Qing tiba-tiba berfluktuasi, dan sesosok berjalan keluar darinya. Dia mengangkat cakarnya yang tajam dan menyerang pedang light. Ledakan. Sosok itu mengeluarkan jeritan yang mengental saat luka yang sangat dalam muncul di lengannya. Namun, dia berdiri di tempat dan tidak bergerak 1 inci pun. Dia hanya memelototi Qiu Muji dengan wajah penuh kebiadaban dan raungan. Ini Ying Luo, hantu Asura. Tubuh Qiu Muji gemetar dan dia berseru kaget. Penyempurnaannya berhasil. Yun Xiao juga terkejut. Pria yang muncul dan menangkap serangan dengan tangan kosong tampak seperti iblis, seperti kera, tetapi sangat berbeda. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu halus, dan cakarnya bersinar dengan cahaya gelap. Ada 7 emas di dadanya, dan itu bukan manusia atau binatang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia membawa cangkang kura-kura seukuran batu kilangan di punggungnya, yang sangat aneh. Meskipun wajah Wei Qing pucat, pil spiritual dari sebelumnya tampaknya memiliki efek yang besar dan mulai memerah. Dia memuji, Luo Qingyun, bagus sekali. Aku melihat bahwa kamu baru saja dalam bahaya. Jika kamu tidak memanggilnya sekarang, kamu akan berada dalam bahaya, kata Luo Qingyun. Wei Qing dengan dingin menatap Qiu Muji dengan niat membunuh melintas di matanya. Itu benar, aku tidak menyangka pertempuran ini akan begitu sulit, terutama kekuatan Ning Kewei. Dia hampir membunuhku, karena kamu telah memanggilnya. Sisanya juga akan keluar, tepat pada waktunya untuk membersihkan semua penjahat yang tersisa di sini dan membantumu naik ke posisi Tuan Kota Bulan Merah. Luo Qingyun mengerutkan alisnya seolah-olah dia ragu-ragu, tetapi dia dengan cepat berkata, baiklah. Dia meletakkan tombak di lengannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi, dan total ada 9 pusaran. Arah menakutkan datang dari setiap pusaran, dan non-manusia dan non-binatang perlahan berjalan keluar. Ying Luo, kamu benar-benar melakukannya. Qiu Muji menoleh dan segera berkata dengan kaget, bagaimana kamu bisa mengendalikan mereka? Yun Xiao juga ketakutan. 9 hal yang bukan manusia atau binatang buas berjalan keluar dari sisi Luo Qingyun.
masing-masing memiliki aura yang sangat kuat dan semuanya sangat aneh. Beberapa memiliki kepala banteng dan tubuh ular, dengan 4 tanduk, beberapa memiliki 2 tanduk di kepala mereka, tetapi mereka dari spesies yang berbeda, yang lainnya memiliki 4 kepala dan 8 lengan, yang bahkan lebih menakutkan daripada berhala Dharma Iblis sejati. Selain itu, semua hal ini memiliki angka pada mereka, menambahkan 7 dari sebelumnya, kebetulan dari 1 menjadi 10. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi suram dan aneh saat dia menatap Kyumuji, dia pasti orang yang menciptakan semua hal ini. Wajah Kyumuji juga dipenuhi dengan keheranan saat dia menggeram, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saya telah meneliti begitu lama sebelum menemukan keseimbangan, bagaimana Anda melakukannya? Bahkan jika Anda telah menguasai metodenya, ini semua adalah puncak keberadaan bintang 9, bagaimana kamu bisa mengendalikannya dengan mudah? Kemunculan 10 monster ini menyebabkan semua orang berhenti bertarung sekali lagi, selain Ji dan Tangking yang sedih Zi, yang sudah lama melarikan diri kemana yang tahu, semua orang melihat dengan ekspresi tercengang. Wei Qing mendengus dingin, memang benar kamu telah berkontribusi banyak pada tubuh fusion, namun, kamu berani menyembunyikannya di belakangku, itu sebabnya aku ingin membunuhmu, sekarang kamu waspada terhadapku, kamu tidak ada gunanya lain, jadi apa gunanya menahanmu? Tubuh Kyumuji gemetar dan dia berkata dengan kaget dan marah, Yixi. Kyu Yixi berhasil, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia meraung dalam furi, Yixi adalah anak angkatku, bagaimana dia bisa mengkhianatiku? Wei Qing dengan mencemooh berkata, orang-orang berusaha untuk mendaki lebih tinggi, dan air mengalir lebih rendah, jika dia mengikutimu, dia hanya akan menjadi anjing yang dikejar oleh orang-orang di seluruh dunia, tetapi jika dia mengikutiku, dia akan menjadi alkemis hebat yang bisa berdiri sendiri, menurutmu mana yang akan dia pilih? Kamu pengecut. Kyumuji tampaknya telah terlalu terstimulasi dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Yun Xiao pernah mendengar dari Gu Yueseng bahwa Kyumuji memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua adalah subjek percobaan, dan hanya 2 dari mereka yang merupakan murid sejatinya. Salah satunya adalah Yang Yuansu, yang telah dia bunuh, jadi orang kedua adalah putra angkatnya, Kyu Yixi. Mata Kyumuji dipenuhi dengan kebencian, dia menenangkan pikirannya dan berkata, baiklah, katakanlah kamu telah menggunakan teknik rahasiaku untuk mencapai kesuksesan besar hantu Asura, namun, dengan sifat kekerasan hantu Asura, bagaimana dia bisa mendengarkan perintahmu? Wei Qing tertawa, apa, kamu juga ingin membuat tim seperti itu? Tidak ada salahnya memberitahumu, itu adalah kekuatan garis keturunan yang menjinakkan mereka. Garis keturunan. Kyumuji mengerutkan kening. Yun Xiao juga tenggelam dalam pikirannya, dan Bo Yuqing ada di tanah, mereka semua adalah alkemis top, dan meskipun pemandangan di depan mereka tidak bermoral dan menjijikkan, tidak diragukan lagi itu merupakan pencapaian besar dalam alkimia. Kyumuji terkejut, dia memandang Luo Qingyun dengan kaget dan berkata, darah naga. Darah naga sejati. Yun Xiao dan Bo Yuqing juga terkejut, dan mereka sepertinya sedikit mengerti. Yun Xiao, khususnya, baru saja bertukar beberapa pukulan dengan Luo Qingyun, dan kekuatan lawannya telah meningkat terlalu banyak. Selain itu, raungan naga sejati sangat murni dan agung. Wei Qing tertawa dan berkata, haha, lumayan, Crazy Jie, kamu memang luar biasa, Anda mengerti segalanya hanya dengan sedikit. 10 hantu Asura telah disuntik dengan darah naga, tetapi itu hanya darah naga setengah jadi, dan di dalam tubuh Luo Qingyun adalah darah naga sejati yang lengkap. Semua orang terkejut, dan pikiran mereka menjadi kosong, sulit untuk berpikir. Selain itu, kata-kata Wei Qing sepertinya telah mengungkapkan berita yang sangat mengejutkan. Produk jadi, produk setengah jadi. Jangan bilang kamu sudah bisa mengekstrak darah naga sejati. Suara Kyumuji bergetar. Tidak ada yang disembunyikan, kata Wei Qing dingin. Kalian semua akan mati hari ini, darah naga sejati tidak sejauh itu adalah keberadaan yang kuat yang berdiri di puncak semua roh sejati. Namun, jika hanya pada tingkat roh sejati, aku sudah bisa melakukannya. Kecuali Yao Jinliang, yang masih tenang, semua orang tersentak, bahkan Yao Jinliang memiliki ekspresi serius saat dia menatap Luo Qingyun dan 10 hantu Asura.
Untuk dapat memurnikan darah naga ke tingkat roh sejati, seberapa menakutkan itu. Itu bahkan bisa mengubah seluruh ranah seni bela diri surgawi. Lagi pula, ada banyak jenis keturunan naga di dunia, ada ratusan, bahkan ribuan, dari mereka, bahkan keluarga panjang Skyreach menamai sekte mereka dengan nama pemimpin roh sejati, naga. Kekuatan keturunan naga ini berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa konsentrasi garis keturunan mereka secara langsung memengaruhi tingkat kekuatan mereka. Misalnya, keluarga kerajaan dari 4 lautan adalah ras yang memiliki warisan yang lebih sukses, meskipun kekuatan garis keturunan mereka masih menurun seiring berjalannya waktu, mereka masih jauh lebih kuat daripada keturunan naga lainnya. Jika teknik yang dapat secara langsung memurnikan garis keturunan seseorang muncul, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Tidak hanya keturunan naga, tetapi keturunan roh sejati lainnya juga akan menyapu dunia dan menjadi generasi baru ras yang tak tertandingi. Orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli yang berdiri di puncak benua, mereka segera mengerti taruhan dalam masalah ini, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Wei Qing melirik ekspresi semua orang dan terkekeh, semuanya, tidak perlu khawatir, metode pemurnian semacam ini sangat sulit, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi, sudah menantang surga untuk dapat menghasilkan darah beberapa ahli dari alam roh sejati, bahkan lebih tidak mungkin untuk mempromosikannya dalam jumlah besar. Semua orang menghela nafas lega, itu masuk akal, jika ada metode yang menantang surga, dunia akan benar-benar berada dalam kekacauan. Meskipun tingkat kegagalan produk jadi sangat tinggi, produk setengah jadi berkualitas tinggi ini juga sangat berguna. Wei Qing berkata sambil tersenyum, dikombinasikan dengan bentuk pamungkas yang dikembangkan oleh Feng Ziji, itu benar-benar sempurna, mesin pembunuh paling ideal. Jika Anda ingin mengendalikan asura hantu ini dengan garis keturunan setengah jadi, Anda harus memiliki Luo Qingyun, yang memiliki darah naga asli, kata Yun Xiao dingin, jika Luo Qingyun mengkhianatimu suatu hari nanti, bukankah kamu akan kehilangan segalanya sekaligus? Petik 2. Wajah Wei Qing dan Luo Qingyun berkedip, dan mereka memelototi Yun Xiao pada saat yang sama. Hati semua orang bergetar, berpikir bahwa Yun Xiao sangat berbahaya, hal yang paling tidak terduga di dunia adalah pikiran manusia, Wei Qing juga pasti takut pada Luo Qingyun, dan sekarang dia diprovokasi secara terbuka olehnya, dia takut ketakutannya akan semakin dalam. Qingyun dan aku adalah teman dan guru, kata Wei Qing dingin, bagaimana aku bisa mengizinkanmu menabur perselisihan dalam hubungan kita? Yun Xiao terkekeh, saya hanya membuat komentar santai, Anda tidak harus menganggapnya serius. Dengan kecerdasan Luo Qingyun, dia secara alami tidak akan berjalan di jalan yang sama dengan Qiu Muji dan Ning Kewei. Wajah Wei Qing berkedip saat dia berteriak marah, Li Yun Xiao. Beraninya kamu menimbulkan masalah dari ketiadaan Luo Qingyun, turunkan dia dan bunuh sisanya. Iya, wajah Luo Qingyun menjadi gelap, dengan lambaian tombaknya, 10 hantu asura segera meraung, aura de tubuh mereka meledak satu persatu, mengguncang dunia. Kalian semua, kembalilah dan biarkan hantu asura melakukan yang terbaik, kata Wei Qing. Iya, Bai Gutang sangat gembira, dia sudah terluka oleh Ning Qiyun, dan ada kemungkinan dia akan mati jika dia terus bertarung. Luo Xing juga menyimpan senjata levelnya yang mendalam dan kembali ke sisi Wei Qing dalam sekejap, kapal perang telah dihancurkan sepenuhnya oleh Dou Suaitian dan tidak dapat digunakan lagi. Aku sudah melukai ketiga Fogey tua ini, kirim beberapa asura hantu untuk merawat mereka, kata Yao Jinliang. Dengan lambaian tangannya, Cloud Beast yang mengubur kembali ke sisinya dan berjalan tepat di belakang Wei Qing, tampaknya tidak mau menyerang lagi. Wajah Luo Qingyun dingin saat dia terus membuat segel tangan. 10 hantu asura, meraung dan berubah menjadi 10 berkas cahaya, menyerang ke arah kerumunan. Mereka berenam segera mengepung ketiga lelaki tua itu dan mulai menyerang mereka dengan liar. Dengan 2 kali lipat jumlahnya, ki iblis yang menakutkan, dan gaya bertarung yang sembrono, ketiga lelaki tua itu ditekan dalam sekejap. 2 lainnya masing-masing bergegas menuju Ning Qiyun dan Bo Yuqing, keduanya sudah menghabiskan banyak energi di pertempuran sebelumnya, pada saat ini, menghadapi 2 hantu asura, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka menjadi sangat waspada. 2 yang terakhir mengepung Qiu Muji, sementara yang terakhir mengayunkan ekornya yang panjang, menyebabkan kilatan petir muncul.
Ada juga yang berkepala 4 dan berlengan 8, masing-masing tangannya memegang senjata pedang kelas 9, dan dia menebas seperti gurita. Ekspresi Qiyu Muji berubah dan dia dengan dingin berkata, dia menugaskanku 2, dia benar-benar sangat memikirkanku. Dia melebarkan sayapnya dan menghilang. Ledakan. Tempat dia berdiri langsung diledakkan menjadi debu, kedua hantu Asura menyapu indera ilahi mereka dan mengejarnya. Wei Qing tersenyum, Tuan Mujie adalah pencipta, tubuh tertinggi, ini, prestasinya akan bertahan selama 1000 tahun, dan namanya pasti akan tercatat dalam sejarah, tentu saja, dia harus mendapatkan satu lagi. Wajah Yun Xiao berubah sangat tidak sedap dipandang, hampir tidak mungkin untuk mundur dari pertempuran hari ini tanpa cedera, dan dia takut semua orang akan mati di sini. Li Yun Xiao, kata Luo Qingyun dengan acuh tak acuh, pertempuran kita harus terus berlanjut. Luo Qingyun, kata Yun Xiao dingin, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Petik 2. Murid Luo Qingyun berkontraksi, dan semangat juangnya yang tak ada habisnya meledak, dia berkata dengan penuh semangat, aku ingin. Aku telah bermimpi mengalahkanmu. Li Yun Xiao, kamu adalah simbol generasi muda era ini, gunung yang ingin dilewati semua orang. Tidak, ini langit. Alright, kata Yun Xiao, saya setuju. Apakah kamu punya nyali untuk melawanku sampai mati? Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Wajah Luo Qingyun dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, haha, ini persis seperti pertempuran yang aku inginkan. Wajah Wei Qing sangat berubah dan dia berteriak, Luo Qingyun, jangan tertipu. Dia ingin membunuhmu dan kemudian membuat 10 hantu Asura kehilangan kendali. Mata Luo Qingyun menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, jadi apa? Dia mengangkat tombak panjangnya dan tiba-tiba menusukkannya ke langit, dia berteriak, ayo bertarung. Wajah Yun Xiao dingin, dia telah memutuskan untuk membunuh Luo Qingyun apapun yang terjadi, atau hantu Asura akan terlalu menakutkan. Bahkan jika Wei Qing bisa membuat Luo Qingyun kedua atau ketiga, itu akan lama kemudian. Selain itu, kondisi untuk membentuk darah naga roh sejati harus sangat keras, jika tidak, dia tidak akan mencoba mendorong Luo Qingyun ke posisi penguasa kota bulan merah kota untuk memenangkannya. Sesuai keinginanmu. Pada tangisan lembut Yun Xiao, Dou Suaitian perlahan terbang dan menabrak. Ekspresi Wei Qing dan Luo Qingyun berubah, mereka berdua tahu betapa kuatnya item ini. Ruang terjepit di sepanjang lintasan penerbangan Dou Suaitian, dan langit benar-benar terdistorsi, Luo Qingyun tidak bisa menghindar sama sekali. Sapu lapangan, Luo Qingyun meraung dan mengangkat tombaknya untuk memukul Dou Suaitian. Ledakan, seluruh langit bergetar, dan seperti aliran air, itu terbelah menjadi dua bagian yang berbeda. Langit 4 warna dengan langit Tusita sebagai pusatnya menekan momentum tombak, dan kekuatan tekanan roh yang menakutkan meledak ke segala arah, mengguncang tubuh kedua orang itu. Tombak panjang itu tampak sedikit bengkok saat bergoyang, menyebabkan ekspresi Luo Qingyun sangat berubah. Avatar naga sejati, dia meraung dan mengayunkan tombak panjangnya, yang berubah menjadi naga dan menembus langit. Ledakan, kehampaan hancur, dan bayangan naga, dikombinasikan dengan tombak, menusuk Yun Xiao. Pada saat ini, sisik naga muncul di tubuhnya, dan kekuatan naga yang luas semakin kuat, dia tampaknya tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi itu cukup untuk membuat Yun Xiao merasa tercekik. Dalam keterkejutannya, Yun Xiao mengangkat pedangnya dan menebasnya. Ledakan, kekuatan besar itu langsung menembus cahaya pedangnya dan menebas tubuhnya, seolah-olah dia telah ditabrak gunung, dan dengan ledakan, dia terguncang ke tanah. Yao Jinliang terkekeh dan berkata, sepertinya kekhawatiran Tuan Wei Qing tidak perlu, Li Yun Xiao ini hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Bela Diri bintang 9 tingkat menengah biasa, dan dia bukan tandingan Luo Qingyun. Ekspresi Wei Qing terlihat sedikit lebih baik saat dia berkata, Luo Qingyun memiliki garis keturunan peringkat ke-10, jadi wajar jika dia akan menang, tapi, Yun Xiao sama sekali bukan orang biasa, dan dia dapat dengan mudah menderita kerugian jika dia ceroboh. Yao Jinliang menghela nafas dan berkata, menghela nafas, sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan penuhnya, sayang sekali. Jangan khawatir, Wei Qing mendengus, kekuatan darah ilahi tingkat ke-10 tidak akan mengecewakanmu.
Tidak jauh dari situ, tiga tetua kota bulan merah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka dipukuli oleh 6 hantu Asura sampai mereka memuntahkan seteguk besar darah, mereka terus meraung, tetapi mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kyu Muji juga nyaris tidak bertahan setelah pertempuran sengit. Boyu King dan Ning Qiyun sedikit lebih baik, lagi pula, mereka hanya memiliki satu lawan, tetapi itu tidak mudah. Seluruh wilayah suci benar-benar kewalahan, dan semua orang mengeluh di dalam hati mereka. Yun Xiao benar-benar terdiam setelah dia dilemparkan ke tanah. Namun, Luo Qingyun sangat waspada, karena intuisi seniman bela dirinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sangat rumit, seolah-olah rasa bahaya datang dari bumi, dan serangan berikutnya sangat mungkin mengguncang bumi. Dia juga bisa merasakan niat membunuh Yun Xiao terhadapnya, tetapi darahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Yun Xiao terbaring tertidur di tanah, tidak berani bergerak, matanya berubah menjadi bulan darah, menembus tanah dan menatap langit di luar, sementara dia merencanakan bagaimana membunuh Luo Qingyun dengan wajah muram. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan mata bulannya terbuka lebar, dia menatap langit dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Di tanah, tiga tetua kota bulan merah terus-menerus dalam bahaya, Penatua Hong bahkan memuntahkan beberapa suap darah, hantu Asura membuka mulutnya dan menggigit sepotong tulang bersama dengan daging dari bahunya, dia sangat kesakitan sehingga dia berkeringat dingin. Mengaung, dua hantu Asura yang mengelilingi tetua Hong meraung, mereka berdua memegang pedang pendek di tangan mereka dan tiba-tiba menerkam ke depan. Tuan Kota Tua, saya akan pergi dengan Anda, kata Penatua Hong dengan senyum sedih, kilatan dingin melintas di matanya saat sejumlah kekuatan gila menyembur keluar dari tubuhnya, dia benar-benar ingin menghancurkan sendiri dan tiannya. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, cahaya berwarna pelangi muncul dan turun dari langit, kedua hantu Asura tampaknya telah dipukul di kepala oleh kekuatan tak terlihat dan dikirim terbang kesakitan. Dia terus berteriak, "Wawa!" Saat darah keluar dari kepalanya, dia meraung dan melihat sekeliling. Apa? Penatua Hong tercengang, dan tiannya sudah menyala, tetapi belum meledak, kekuatan Qi yang kuat terus menembak. Siapa itu? Wei Qing dan yang lainnya gemetar ketakutan saat mereka menatap langit dengan wajah muram. Untuk bisa mengalahkan dua Asura hantu dalam satu gerakan tanpa suara, dia jelas bukan orang biasa. Di bawah awan, ombak keemasan beriak, dan hamparan putih yang luas seperti asap. Ombak berkumpul dan berserakan, dan lingkaran cahaya merah perlahan muncul darinya, ada sosok samar di dalam. Ini kamu. Tubuh Yao Jinliang gemetar saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ekspresi Wei Qing juga berubah drastis, wajahnya menjadi suram dan matanya sedingin es. Yun Xiao mengerutkan kening dan tampak bingung, dia sudah melihat sosok itu di lampu merah. Saat cahaya merah jatuh, itu berubah menjadi sosok pria dan wanita, mereka berdua adalah sosok yang terhormat dengan penampilan Phoenix dan postur naga. Pria itu mengenakan sutra seputih salju dengan pola yang dalam di lengan bajunya, wajahnya seperti orang giok, dan pesonanya transenden. Matanya jernih dan cerah saat dia meneriakkan dengan lembut, melihat keindahan lautan, bambu hijau itu seperti burung Phoenix, ada bandit yang seperti emas, seperti timah, seperti gui, seperti bi. Meskipun keanggunan wanita itu tidak sebaik itu, dia masih anggun dan halus, dia memiliki cahaya dan ki spiritualnya sendiri saat dia tersenyum dan berkata, di surga buah persik, ada kebenaran, dan daunnya bergemerisik, bersinar dengan cemerlang. Mereka berdua tak tertandingi dan mandiri, dengan semacam keanggunan transenden, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi tenang, bahkan hantu Asura memiliki ekspresi galak di wajahnya saat dia menatap tajam. Apa maksudnya barusan? Yao Jinliang menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut. Wajah Wei Qing suram saat dia mendengus dan berkata, pria itu bilang dia tampan, dan wanita itu bilang dia cantik. Wajah Yao Jinliang menjadi gelap, dia menunjuk ke dinding dan berteriak, Gong Ziyu, apakah kamu dan adikmu masih malu? Mereka adalah Duanmu Yuyu dan saudara perempuannya, Duanmu Chang. Yao Jinliang, Duanmu Yuyu terkekeh, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, Anda semakin terlihat seperti hewan peliharaan Anda. Kamu berani memarahiku. Yao Jinliang berkata dengan dingin. Wajah Wei Qing suram, dan dia merasakan iritasi yang tak bisa dijelaskan di hatinya, dia hanya memiliki firasat buruk dan berkata, Duanmu Yuyu, apa yang kamu lakukan di sini?
Ini musim semi, kata Duanmu Yuyu, bunga-bunganya mekar penuh, pemandangannya menyenangkan, ini adalah musim yang bagus untuk keluar dan bermain, saya sudah lama tinggal di langit abadi dan saya sangat lelah dengan itu, jadi saya keluar dengan adik perempuan saya untuk bersantai. Wei Qing berkata dengan dingin, lalu apakah kamu sudah cukup bubar? Kamu bisa pergi setelah kamu cukup berpencar. Duanmu Yuyu mengangguk dan berkata, kakak, ayo pergi. Duanmu Chang tersenyum, sosoknya melintas dan dia mendarat di tanah di kejauhan, dia membuat segel tangan dan bayangan kekar biru muda muncul, itu adalah manifestasi elemen air. Elementalis itu maju selangkah dan mengambil tubuh Ning Kewei. Tindakan ini segera menyebabkan semua orang terkejut. Tuan Muda Yu, tolong selamatkan ayahku. Bayangan merah melintas dan mendarat, itu adalah Ning Qiyun, wajahnya penuh air mata, dia meraih lengan Duanmu Yuyu dan terisak, saya pernah mendengar bahwa seni ilahi Tuan Muda Yu tak tertandingi, Anda tidak hanya dapat memprediksi masa lalu dan masa depan, Anda juga dapat menghidupkan kembali orang. Duanmu Yuyu tertawa, mengetahui masa lalu dan masa depan, hidup orang mati, saya ini, bahkan dewa tidak bisa melakukannya, bukan? Petik 2. Ning Qiyun tercengang, dia tidak tahu harus berbuat apa, dia bukan orang yang sombong, memang benar bahwa dia tidak percaya bahwa seseorang bisa kembali dari kematian, namun, dia hanya memiliki secercah harapan di hatinya. Saudaraku, aku sudah selesai, kata Duanmu Chang. Duanmu Yuyu mengangguk dan berkata kepada Ning Qiyun, kamu tidak perlu terlalu sedih, saya masih memiliki karma dengan Lord Yu Wei, aku akan membawanya pergi dulu. Jangan pergi, Wei Qing tiba-tiba berteriak, matanya menembakkan bintang-bintang dingin, letakkan tubuh Ning Kewei. Rasa dingin menyebar di udara, Wei Qing melambaikan tangannya, dan 6 asura hantu yang mengelilingi ketiga lelaki tua itu segera mengelilingi Duanmu Chang dengan tatapan mengancam. Tuan Wei Qing, kata Duanmu Yuyu, dia sudah mati, tidak bisakah aku membawanya pergi? Petik 2. Tidak, Wei Qing berkata dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Ning Kewei memang sudah mati, selain itu, kekuatan tiga kemurnian yang kembali ke serangan asal sebanding dengan ledakan diri dari Dantian, tidak mungkin bagi Ning Kewei untuk hidup kembali. Namun, kemunculan tiba-tiba Duanmu bersaudara dan tindakan aneh mereka membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Keluarga Duanmu selalu sangat misterius, tindakan mereka selalu sulit dipahami, dia juga telah mendengar desas-desus tentang mereka mengetahui masa lalu dan masa depan, menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging dari tulang, meskipun mereka tidak kredibel, jika mereka benar-benar ada hubungannya dengan itu, dia akan mendapat masalah besar. Duanmu Yuyu terkekeh, tapi Tuan Wei memang sudah mati, bukankah Tuan Wei Qing dan Tuan Yao Jinliang mempercayai penilaian mereka sendiri? Petik 2. Dia lebih suka mengkhianatiku daripada diizinkan pergi begitu saja, kata Wei Qing, kita harus memberikan contoh bagi orang lain. Ning Qiyun berkata dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu lepas. Duanmu Yuyu terkekeh, keluarga Duanmu dan Tuan Yu Wei pernah menjalin hubungan, Tuan Wei Qing, tolong bantu saya dan biarkan saya membawanya pergi. Wei Qing berkata dengan canggung, tentu saja, saya harus memberikan wajah kepada Tuan Muda Yu, bagaimana dengan ini, aku akan memenggal kepalanya sebagai peringatan kepada yang lain, dan Tuan Muda Yu bisa membawanya pergi. Apa, Wei Qing, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ning Qiyun berteriak. Tiga tetua kota bulan merah juga penuh dengan kebencian, dan tubuh mereka gemetar karena marah. Penatua Hong sebelumnya telah menyalakan dantiannya, tetapi sekarang dia dengan paksa menekan auranya, seluruh tubuhnya seperti bola kulit yang telah terhisap udara hingga kering, menjadi putus asa dan layu. Dua tetua lainnya juga berlumuran darah, energi esensi mereka jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi, memiliki perasaan seperti matahari sedang terbenam di barat, sebuah panah di akhir penerbangannya. Duanmu Yuyu tersenyum dan berkata, pemenggalan kepala terlalu menyinggung, namun, bagaimana dengan ini, saya akan melakukan ramalan untuk Tuan Wei Qing sekali secara gratis, sehingga Tuan Wei Qing dapat melihat sekilas nasibnya dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, anggap itu sebagai permintaan maaf untuk Ningke dan Tuan Xiang. Wei Qing bergidik dan berteriak, diam. Aku mengendalikan nasibmu, bukan surga. Duanmu Yuyu, singkirkan trik ajaibmu di depanku. Duanmu Yuyu tidak marah dan malah tertawa,
Sai, sepertinya Darren tidak percaya pada takdir, ini sulit, mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya menang karena keberuntungan, saya akan membawa Ning ke Wei pergi. Melihat kegigihannya, Wei Qing bahkan lebih yakin bahwa ada alasan di baliknya, dia berkata dengan dingin, aku lebih suka menjadi orang yang membunuhnya, dan mayat itu adalah pialaku, mengapa aku harus bertaruh denganmu? Duanmu Yuyu tertawa, kata-kata Tuan Wei. Qing terlalu tidak masuk akal, jika itu masalahnya, maka mayat Ning Kewei ada di tanganku sekarang, itu seharusnya milikku, kan? Petik 2. Ekspresi Wei Qing menjadi dingin, Duanmu Yuyu, katanya dingin, kamu juga seorang penguasa bela diri yang dianugerahkan oleh wilayah suci, Anda harus bekerja sama dengan wilayah suci untuk menstabilkan situasi di wilayah timur dan mencegah dunia jauh ke dalam kekacauan, mengapa engkau pergi melawan langit dan menghancurkannya? Kata-kata Tuan Wei Qing terdengar sangat benar, kata Duanmu Yuyu, bolehkah saya bertanya apakah penguasa lain dari zona suci tahu tentang ini? Petik 2. Wei Qing mendengus, apakah saya harus memberi tahu mereka sebelum saya bertindak? Ketika situasi di wilayah timur telah stabil, dia secara alami akan memberi tahu mereka, mungkinkah kamu berpikir bahwa dengan statusku, aku tidak bisa mewakili tempat suci? Tentu saja aku bisa mewakilimu, kata Duanmu Yuyu, hanya saja saya tidak mengerti, apa hubungannya mengambil mayat Ning Kewei dengan tujuan utama Anda? Petik 2. Tentu saja itu terkait, tapi apakah aku harus memberitahumu? Jawab Wei Qing, bagaimana dengan ini, karena Gong Ziyu juga ada di sini, kamu bisa menjadi tangan kananku dan membantuku membersihkan kekacauan, dan kamu bisa membawa tubuh Ning Kewei bersamamu. Duanmu Yuyu tertawa pahit, Tuan Wei Qing pasti bercanda, kami di sini hanya untuk bersenang-senang dan bersantai, kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti berkelahi dan membunuh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, sudah larut, kami saudara laki-laki dan perempuan akan pergi dulu, jika tidak, itu akan terlambat. Sudah terlambat, apa maksudmu dengan itu? Wei Qing tertegun sejenak, wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, hentikan mereka. Keenam hantu Asura meraung saat mereka menyerang, ki iblis mengerikan melonjak dari masing-masing tubuh mereka dan terwujud dalam sekejap, mereka membentuk jaring padat yang menutupi Duanmu Chang. Wajah Duanmu Chang berkedip karena terkejut, tetapi dia tidak takut, dia tampak sangat tenang. Duanmu Yuyu menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya melesat ke arah Wei Qing dengan mendesing. Ekspresi Wei Qing dingin saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, itu adalah tongkat giok dengan lampu neon yang mengalir di atasnya, beberapa sinar cahaya keemasan berkumpul bersama dan perlahan membentuk 7 kata, tubuhnya masih dalam kehampaan besar. Cermin ilahi yang mendalam, tidak, itu cermin bumi ilahi. Aku tidak pernah percaya pada trikmu. Kekuatan jari Wei Qing langsung mematahkan jade mirror dengan keras, mengubahnya menjadi debu dan menghilang. Duanmu Yuyu berkata, tapi aku percaya padamu, mendesah, aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat dia melesat ke depan, dalam sekejap, dia berkumpul di atas 6 hantu Asura dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, penghalang ki iblis yang dibentuk oleh 6 hantu Asura tiba-tiba berubah bentuk oleh tekanan, tetapi itu seperti setetes air, bergoyang ke segala arah, tetapi tidak bisa dipatahkan. Duanmu Chang mendongak dan berkata, saudaraku, keenam monster ini sangat kuat. Duanmu Yuyu mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi serius, segel di tangannya berubah dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, itu berubah menjadi karakter aneh dan ditekan. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, mengubah seluruh penghalang menjadi keemasan, kemudian, itu meledak dengan keras. Keenam hantu Asura gemetar dan mundur. Bersambung,